Jadi kita lanjut ke bagian persamaan sebuah garis tegak atau mendatar. Masih di pembahasan mengenai garis lurus ya. Nah, kalau pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai garis yang memiliki kemiringan, oke? Yang memiliki gradien. Nah, itu ada dua persamaan garis yang memiliki gradien. Jadi ada persamaan pertama jika gradiennya diketahui dan sebuah titik yang melaluinya juga diketahui. Nah, persamaan kedua gradiennya tidak diketahui, tapi yang kita ketahui adalah dua titik yang melaluinya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita tidak akan membahas garis yang memiliki kemiringan ya. Jadi kita akan membahas garis-garis tegak dan mendatar yang kita tahu bahwa kemiringannya itu tidak terlalu diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Nah, sekarang kita ke garis tegak terlebih dahulu. Ya, perhatikan gambar pertama. Nah, anggaplah ini adalah garis tegaknya. Oke? Nah, pada garis tegak ini itu ada 3 titik yang melaluinya. Sebut saja titik A, B, dan C. Ya. Untuk titik A koordinatnya adalah 2,1, untuk titik B koordinatnya 2,2, dan untuk titik C koordinatnya 2,3. Nah, kalau kita perhatikan ketiga titik ini itu memiliki apsis yang sama-sama 2, ya kan? Sehingga garis tegak ini ya, kita bisa tuliskan persamaannya itu menjadi X sama dengan 2. X-nya itu harus 2, Y-nya terserah berapa, boleh 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini untuk persamaan garis itu. Saya tulis di sini X sama dengan 2. Sehingga kalau kita mau mengambil rumus persamaan garis tegak secara umum, ya kita bisa tuliskan seperti ini, X sama dengan K. K itu konstanta. Ini adalah persamaan umum garis tegak. Kita ke garis berikutnya, yaitu garis mendatar. Nah, ini adalah contoh garis mendatar. Nah, pada garis mendatar ini itu ada 3 titik yang melaluinya. Nah, sebut saja titik D, E, dan titik F. Nah, untuk titik D koordinatnya adalah 1,2. Untuk titik E koordinatnya adalah 2,2, dan untuk titik F koordinatnya adalah 3,2. Nah, kita perhatikan ya bahwa pada garis mendatar ya ordinatnya itu sama semua. Oke, semuanya 2. Sehingga garis mendatar ini bisa kita tuliskan persamaannya sebagai Y sama dengan 2. Jadi Y-nya itu harus 2. Ini harus 2. X-nya ya atau absisnya boleh sembarang. Jadi secara umum ya ini kan rumusnya untuk garis ini. Jadi kalau kita mau mengambil rumus garis mendatar secara umum, ya kita katakan Y sama dengan K konstanta juga. Ini K konstanta. Ya. Nah, baik, kita ke bagian berikutnya, yaitu persamaan garis berbentuk AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ya, jadi kita ingat kembali mengenai beberapa persamaan garis yang telah kita bahas. Jadi ini adalah persamaan garis yang melalui satu titik dan mempunyai gradien M. Kemudian ini adalah kemiringan garis kemiringan intercept ya, persamaan garis untuk kemiringan intercept. Kemudian ini adalah persamaan garis yang tegak, dan ini adalah persamaan garis yang mendatar.
Jadi kita akan mencari rumus umum persamaan garis yang menyangkut atau yang mencakup keempat bentuk persamaan ini. Ya, jadi misalkan ini diurai menjadi Y dikurang Y1 ya dikurang MX, oke, langsung kemudian minus ya dia akan berubah menjadi positif ditambah MX I ya sama dengan 0. MX1 sama dengan 0. Kemudian ini adalah sebuah nilai, ini juga pasti sebuah nilai ya. Min MX ditambah Y dikurang Y1 ditambah MX 1 sama dengan 0. Kemudian untuk yang ini saya pindahkan semua ke ruas kiri ya, jadi saya dapat ini ya Y dikurang MX kurang D sama dengan 0. Kemudian X nya saya tulis di depan, berarti ini menjadi min MX ditambah Y dikurang B sama dengan 0. Kemudian yang ini ya bentuk atau persamaan garis yang ketiga ya, ini menjadi ya, X saya pindahkan ke ruas kiri, X ditambah 0Y, boleh diikat 0Y sama dengan 0 ya. Nah, dikurang K sama dengan 0. Ini positif, kalau pindah ke kiri jadinya negatif. Kemudian ini berubah menjadi ya ini pindah ke kiri juga jadi menjadi negatif ya. Saya ambil terus Y dikurang K sama dengan 0. Kemudian saya sesuaikan dengan bentuknya ini, berarti saya ambil 0x ya ditambah Y dikurang K sama dengan 0. Nah kalau kita perhatikan adik-adik bentuknya ini ya MX ditambah Y dikurang Y1. Nah, ini kan konstanta, ini adalah sebuah nilai, ini juga sebuah nilai. Berarti ini bisa saya ganti dengan C. Kemudian di sini ada angka 1. Ya kan? Sebenarnya ini boleh juga memiliki koefisien yang lain selain 1. Jadi boleh 2, 3 dan seterusnya. Nah, sementara ini juga adalah sebuah nilai, jadi nilainya boleh sembarang saja mengikut berapa nilai gradiennya. Nah, kalau kita perhatikan yang persamaan kedua juga ya, persamaan garis yang kedua juga ya sama saja ya. Nah, misalnya ini kita ganti dengan C, kemudian di sini juga ada koefisiennya, kemudian minus M juga adalah nilai yang bisa tergantung gradiennya berapa nilainya ya. Ini juga persamaan ketiga, X 0Y dikurang K. K ini bisa kita ganti dengan C ya. Nah, demikian juga ini. Nah kalau kita perhatikan ini X ya sama-sama ada X nya. Nah, jadi 4 persamaan ini kalau saya tulis secara umum itu bisa menjadi AX ya. Ini ada X-nya, ini juga ada X-nya, ini juga ada X-nya, ini juga ada X-nya. Ditambah ada Y, ya, ini memuat Y di sini. Nah, Y-nya ini atau koefisiennya di depan variabel itu boleh sembarang. Ya, kalau ini 0, kemudian di sini ada sembarang juga, berarti bisa saya tulis B. Y. Kemudian, nah ini adalah suatu nilai atau konstanta. Ini bisa saya ganti dengan C. Demikian juga ini, demikian juga ini. Jadi di sini ditambah C sama dengan 0. Nah, jadi semua persamaan garis ini ya, jadi ada 4 persamaan garis yang telah kita bahas. Kalau ditulis umum, ditulis secara umum, kita bisa menuliskannya berbentuk seperti ini. AX
ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Persamaan garis secara umum. Kalau di bukunya dikatakan persamaan linear umum. Ya baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita mengenai garis-garis sejajar. Nah, perhatikan dua garis ini. Ya, jadi garis pertama itu dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 5. Dan garis kedua itu dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 1. Ya, jadi saya sengaja mengambil persamaan garis dengan kemiringan intercept supaya kita bisa langsung melihat gradiennya berapa dan juga titik potongnya terhadap sumbunya itu di mana. Nah, kalau kita perhatikan kedua garis ini, ya, kalau kita lihat dari visualisasinya atau gambarnya, ya, ini adalah dua garis yang sejajar. Ciri-cirinya garis sejajar adalah dia tidak pernah berpotongan. Nah, ciri-ciri yang lain yang bisa kita lihat bahwa garis tersebut sejajar, ya, tanpa melihat visualisasinya, kita lihat bahwa kemiringannya atau gradiennya itu sama. Perhatikannya untuk garis pertama, gradiennya adalah 2. Oke, dia koefisien dari X, gradiennya adalah 2. Demikian juga untuk garis kedua, gradiennya adalah 2. Oke, yang berbeda adalah interceptnya. Untuk garis pertama, interceptnya 5. Untuk garis kedua, interceptnya 1. Kalau dua garis memiliki gradien yang sama tapi interceptnya berbeda, maka dua garis itu kita katakan sejajar. Nah, pertanyaan berikutnya muncul. Nah, bagaimana kalau misalnya dua garis itu gradiennya sama, interceptnya juga sama. Nah, dua garis yang seperti itu dikatakan berhimpit. Ya, jadi sama persis. Misalnya Y sama dengan 2X ditambah 5. Kemudian garis kedua Y sama dengan 6X ditambah 15 per 3. Ya. Sekilas kita lihat berbeda, dua garis ini berbeda. Tapi kalau garis kedua ini kita sederhanakan, kita akan dapat persis persamaannya persis sama dengan persamaan garis pertama. 6X dibagi 3 itu kita dapat 2X. 15 dibagi 3 itu kita dapat 5. Sehingga dua garis ini kita katakan berhimpit. Ya, kita masuk ke contohnya. Ya, kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik 6,8 dan sejajar dengan garis yang mempunyai persamaan 3X dikurang 5Y sama dengan 11. Nah, kita jawab. Ya, adik-adik ingat kembali rumus persamaan garis yang melalui satu titik. Ini satu titik dan gradiennya diketahui. Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, sekarang kita sudah diberikan titiknya, oke? Yang tidak diketahui adalah gradiennya. Tapi kita diberikan informasi bahwa garis ini sejajar dengan garis 3X dikurang 5Y sama dengan 11. Nah, ini kita bisa mencari gradiennya. Oke. 3X dikurang 5Y sama dengan 11. Ya. Nah, ini saya geser ke sana. Oke. Berarti di sini. Atau bisa saja ini yang saya geser ke kanan. Berarti di sini min 5Y sama dengan 11 dikurang, langsung saja, min 3X. Oke, positif pindah ruas menjadi negatif ditambah 11. Oke, nah sama dengan ini saya bagi 5 semua untuk menghilangkan koefisien Y di sini. Berarti di sini Y sama dengan min 3 per min 5X ditambah 11 per min 5. Oke. Minus dibagi minus, nah, dia akan menjadi positif. Berarti 3 per 5X ini negatif 11 per 5. Ya.
Berarti gradien garis tersebut adalah 3/5. Nah, ini kita substitusi masuk ke sini M-nya, dan X1 dan Y1-nya adalah M. Iya. Kita substitusi masuk, berarti Y dikurang Y1 adalah 8 sama dengan M 3/5. Kemudian X dikurang X1 adalah 6. Ya, di sini Y dikurang 8 sama dengan 3/5 X dikurang, ya, 3 dikali 6 itu 18/5. Oke. Kemudian ini Y 8-nya saya pindah ke ruas kanan sama dengan 3/5 X dikurang 18/5 ditambah ini negatif, pindah ruas menjadi positif. Ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita samakan penyebutnya. Ya. Berarti di sini ini sama dengan 3/5 X dikurang 18/5 ditambah, ya, samakan kita pakai penyebut 5 cocoknya. Berarti di atas menjadi 40/5. Ya. Y sama dengan 3/5 X dikurang ya, min 18/5 tambah 40/5, berarti positif ya, positif 22/5. Ya, jadi ini adalah persamaan garis yang melalui 6,8 dan sejajar dengan 3X dikurang 5Y sama dengan 11. Baik adik-adik, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari subbab kita pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke garis-garis yang tegak lurus. Nah, untuk itu perhatikan dua garis berikut. Kalau di bukunya penjelasannya tentang garis-garis tegak lurus cukup ribet ya, jadi saya ambil yang sederhananya saja. Saya angkat langsung suatu contoh. Nah, perhatikan, jadi ini garis pertama, persamaannya 2X dikurang 3Y sama dengan 5. Dan garis kedua persamaannya 3X tambah 2Y sama dengan min 4. Nah, dua garis ini diketahui saling tegak lurus. Sekarang kita akan mencari tahu ciri-ciri seperti apa yang dimiliki oleh dua garis ini. Sekarang kita akan mencari dulu gradien dari garis pertama. Jadi saya akan ubah bentuknya menjadi bentuk kemiringan intercept. Ini 2X pindah ke ruas kanan, berarti di sini min 2X ditambah 5. Oke, berarti di sini adalah Y. Saya bagi semua dengan min 3. Berarti di sini saya dapat 2/3, minusnya hilang ya, minus ketemu minus jadinya positif ditambah. Dia akan berubah menjadi negatif karena di sini negatif, jadi plus 5 dibagi min 3. Berarti di sini min 5/3. Nah, sehingga kita dapat gradien garis pertama itu sama dengan 2/3. Nah, sekarang kita ke garis kedua. Saya di sini saja untuk garis kedua. G2 itu sama dengan 3X ditambah 2Y sama dengan min 4. Ya, kita ubah bentuknya menjadi kemiringan intercept, berarti di sini 2Y sama dengan 3X pindah ke ruas kanan menjadi min 3X dikurang 4. Nah, saya bagi kedua ruas dengan 2. Nah, sehingga diperoleh Y
Y sama dengan min 3/2x dikurang 4 ya dibagi 2, berarti di sini sisa min 2. Y sama dengan min 3/2x kurang 2. Ya, jadi di sini diperoleh M2-nya saya tulis di sebelah sini saja karena papannya tidak muat ya. M2 itu sama dengan min 3/2. Ya, jadi M1-nya 2/3 dan M2-nya min 3/2. Jadi kita bisa mencari hubungan dari M1 maupun M2. Nah, saya di sini saja. Perhatikan bahwa M1 itu sama dengan 2/3 dan M2 itu sama dengan min 3/2. Sehingga jika dihubungkan kita akan peroleh pengaitannya M1 itu sama dengan ya. Oke, kita balik dia 2/3 menjadi 3/2. Berarti kita balik. Kemudian di depan diberi tanda minus. Ya, jadi ini dia ketentuannya atau ciri-cirinya. Dua garis tersebut saling tegak lurus. M1 sama dengan min 1/M2. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Ya, jadi di sini kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik potong garis-garis dengan persamaan ya 3x tambah 4y sama dengan 8 dan 6x dikurang 10y sama dengan 7 yang tegak lurus dengan garis pertama dari dua garis ini. Jadi dia tegak lurus dengan ini. Ya, jadi ada garis yang melalui titik potong ini dengan ini dan tegak lurus dengan garis ini. Ya, gitu maksudnya. Sekarang kita jawab sama-sama. Ya. Nah, sekarang kalau dikatakan melalui titik potong, berarti garis ini dan garis ini itu saling berpotongan. Kalau saling berpotongan, misalkan ada garis begini, nah ini garis begini. Saling berpotongan berarti dia berpotongan di satu titik. Oke? Nah, titik ini yang akan kita cari. Nah, jadi garis pertama itu 3x tambah 4y sama dengan 8. Garis kedua adalah 6x kurang 10y sama dengan 7. Ya, kita akan eliminasi maupun substitusi untuk menentukan titik potongnya. Sekarang kita perhatikan di sini 3x, di sini 6x. Berarti saya kali 2 saja yang di atas, di bawahnya kali 1. Dan di sini kita dapat ya 6x ditambah 8y, ini saya kali 2 semua sama dengan 16. Kemudian di bawah 6x kurang 10y sama dengan 7. Ini saya kurang ya. 8y dikurang min 10 berarti 18y. Kemudian 16 dikurang 7 berarti 9. Kita peroleh y sama dengan 9/18 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita dapat y-nya sama dengan 1/2. Saya substitusi masuk ke sini. Ke salah satu persamaan, saya ambil persamaan yang paling sederhana yaitu persamaan pertama. Jadi y sama dengan 1/2 disubstitusi ke persamaan 1, ke persamaan 1. Nanti di sini 3x ditambah 4 dan y-nya dengan 1/2 sama dengan 8. Ya, kita peroleh. Itu saya tulis di bawah saja. Ya, berarti di sini 3x ditambah 4 dikali 1/2, 2 ya, sama dengan 8. Jadi kita peroleh ya 3x. 2-nya pindah ke ruas kanan, berubah menjadi negatif. Berarti di sini sama dengan 6. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Sehingga diperoleh ya x-nya sama dengan 6 dibagi 3. Oke, jadi ini kedua ruas saya bagi 3 sehingga ini menjadi sisa x
kemudian bilas kanan menjadi 6/3. Diperoleh X sama dengan 2. Jadi kita dapat titik potongnya, saya kesini, adalah 2,1/3. Ya, kita ketahui bahwa persamaan garis itu melalui titik, oke? Melalui titik, garis tersebut melalui titik 2,1/2 tadi ya, dan tegak lurus ya 3x tambah 4y sama dengan 8. Ini simbol tegak lurus, 3x tambah 4y sama dengan 8. Nah, sekarang kalau dia garisnya tegak lurus, berarti M1 itu sama dengan 1/min M2. Nah, M1-nya perhatikan, kita cari dulu M1-nya ya. M1 itu berarti saya jadikan dia persamaan atau kemiringan intersect, berarti di sini 4y G1 sama dengan 3x tambah 4y sama dengan 8. Nah, berarti 4y, oke, 3x-nya saya pindahkan ke ruas kanan sama dengan 8 positif berubah menjadi negatif. Saya tulis di depan ya. Min 3x tambah 8. Ya, saya bagi 4 semua ruas, berarti di sini 3/4 x ditambah 8/4. Ya, sama dengan y sama dengan min 3/4 x ditambah 8/4 itu sama dengan 2. Nah, sehingga diperoleh, ya ini diperoleh M1 itu sama dengan min 3/4. Nah, sekarang kita akan substitusi masuk ke sini, berarti kita ambil M1-nya itu min 3/4 itu sama dengan min 1/M2. Nah, kita mau mencari berapa M2-nya. Ya, nah, kita dapat, adik-adik bisa mencarinya sendiri. Ya, jadi kita dapat di sini adalah 4/3. Balik saja, oke, kemudian hilangkan tandanya. Berarti di sini M2 sama dengan 4/3. Kita sudah dapat titiknya, oke. Kemudian kita juga sudah dapat gradiennya. Berarti persamaan garisnya mudah untuk kita tentukan. Sekarang garis tersebut melalui titik 2,1/2 dan gradiennya itu 4/3. Nah, sekarang kita akan menggunakan persamaan garis pertama, di mana persamaan garis tersebut itu memiliki atau melalui satu titik dan gradiennya diketahui. Nah, ini rumusnya y dikurang y1 sama dengan m x dikurang x1. Ya, y dikurang y1 adalah 1/2, kemudian m-nya adalah 4/3, x dikurang x1-nya adalah 2. Ya, di sini diperoleh y 1/2-nya saya pindahkan ke ruas kanan sama dengan 4/3x, saya kali masuk, kemudian 4/3 dikali min 2 berarti 8/3. Terus di sini min 1/2, saya pindahkan ke ruas kanan, berubah menjadi positif 1/2. Jadi di sini diperoleh y sama dengan 4/3x. Ya, sekarang kita samakan penyebutnya. Saya ambil penyebut 6, berarti di sini min penyebut 6. Oke. Nah, di sini 6 berarti di atasnya 6 atau begini. 3 ke 6 itu kan dikali 2, berarti ini 2 harus saya kali 2. Nih, 8 dikali 2 itu adalah
1 dikali 3 ya 3. Nah, sekarang saya pindah ke sebelahnya, berarti Y sama dengan 4/3X. Nah, 16 ditambah 3 min 16 ditambah 3, sorry. Min 16 ditambah 3 berarti min 13. Min 13/5. Jadi kita peroleh persamaan garis tersebut adalah Y sama dengan 4/3X dikurang 13/6.